I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Salam, untuk memenuhi tugas manajemen pendidikan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu dengan membawakan sebuah materi dengan judul Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Pendidikan. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Winnet Marcelania Pauline, saya sendiri. 2, Desiana Natalia Talo. Dan yang ketiga, Terry Semabutabel. Ada 4 pembahasan materi. Yang pertama, strategi pengembangan sistem manajemen mutu pendidikan. 2, model interaksi sistem manajemen. 3, pengembangan prosedur dalam penjaminan mutu. 4, contoh manajemen mutu terpadu dalam bidang pendidikan. Yang pertama adalah strategi pengembangan sistem manajemen mutu pendidikan. Strategi mengembangkan sistem manajemen mutu yang merupakan rancangan proses, input sampai pada output saling terkait, terukur secara terpadu. Pendekatan merancang sistem manajemen mutu dengan mengembangkan sistem di dalam suatu organisasi, di mana sistem adalah suatu proses atau kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengukuran, peninjauan, dan tindak lanjut atau perbaikan. Model pengembangan sistem manajemen mutu menggunakan pendekatan dan tahapan sebagai berikut. Pengembangan sistem manajemen mutu pendidikan merupakan suatu proses yang melibatkan perencanaan, implementasi, evaluasi, dan peningkatan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan dalam pengembangan sistem manajemen mutu pendidikan. Yang pertama, mengidentifikasi semua proses penataan atau pengelolaan mutu dalam organisasi. Proses ini biasanya disebut sebagai proses bisnis, misalnya dari rekrutmen sampai pensiun. Yang kedua, menetapkan nama proses bisnis, misalnya evaluasi dan pengembangan kurikulum. Yang ketiga, menetapkan input dan output setiap proses mutu, alokasikan sumber daya yang dibutuhkan dalam suatu proses mutu tersebut, tetapkan pelanggan untuk setiap proses termasuk kebutuhan dan persyaratannya, tetapkan pemilik proses tersebut, misalnya evaluasi kurikulum menjadi tanggung jawab kepala program studi. Yang keempat, menentukan urutan dan interaksi proses-proses penataan mutu yang ada dengan prosedur dibuat interaksi. Yang kelima, mensahkan, dokumentasikan, dan distribusikan proses-proses mutu tersebut. Yang keenam, menentukan kriteria dan metode yang diperlukan untuk memastikan efektivitas operasi dan pengendalian proses-proses tersebut. Yang ketujuh, menetapkan karakteristik hasil dari suatu proses, kriteria keberhasilan atau melalui evaluasi. Yang kedelapan, menetapkan proses komunikasi. Yang kesembilan, mengidentifikasi sumber daya yang ada untuk dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Yang kesepuluh, mengidentifikasi isi dengan metode SWOT untuk mengetahui kekuatan dan peluang agar dapat melakukan aksi sehingga menghasilkan sistem mutu yang ideal. Yang ke-11, membangun budaya, nilai, etos kerja melalui penetapan bersama kriteria-kriterianya untuk dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Yang ke-12, semua tahapan tersebut harus diarahkan dalam rangka peningkatan mutu organisasi atau organisasi pendidikan untuk mengembangkan organisasi tersebut. Yang ke-13, mengidentifikasi proses bisnis dan keterkaitannya di pendidikan dan PIC atau person in charge. Kedua, mode interaksi sistem manajemen. Dalam konteks manajemen mutu pendidikan, terdapat beberapa mode interaksi yang dapat digunakan untuk membangun hubungan
yang saling mendukung antara berbagai pemangku kepentingan. Berikut adalah beberapa mode interaksi yang umum digunakan. Yang pertama, mode kemitraan dengan orang tua. Mode ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif orang tua dalam proses pendidikan. Pendidikan yang berkualitas melibatkan orang tua sebagai mitra yang berperan dalam mendukung dan memotivasi anak mereka. Yang kedua, mode kolaborasi antara guru dan siswa. Mode ini menekankan kolaborasi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Guru sebagai fasilitator belajar bekerja sama dengan siswa untuk merencanakan pembelajaran, memfasilitasi diskusi, memberikan umpan balik, dan mendorong partisipasi aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mode kolaborasi antara guru. Mode ini menyoroti kolaborasi antara guru-guru di sekolah ataupun institusi pendidikan. Kolaborasi ini mencakup pertukaran ide, pengalaman, dan sumber daya serta mengembangkan bersama kurikulum, metode pengajaran, dan penilaian. Yang keempat, mode keterlibatan masyarakat. Mode ini menekankan keterlibatan masyarakat dalam pendidikan. Masyarakat dapat berperan sebagai mitra dalam mendukung kegiatan pendidikan, memberikan saran dan masukan, serta memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan. Yang kelima, mode kolaborasi antara pendidik dan industri. Mode ini menyoroti kerjasama antara lembaga pendidik dengan industri atau dunia kerja. Kolaborasi ini melibatkan pertukaran pengetahuan dan keterampilan, pelatihan dan pengembangan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Yang ketiga, pengembangan prosedur dalam penjaminan mutu. Yang pertama, persiapkan bagaimana suatu proses harus dilakukan, yaitu dengan membuat prosedur atau POB. Yang kedua, prinsip prosedur atau SOP, menekankan bagaimana proses dilakukan dan dari mana sebuah proses dimulai dan berakhir. Proses ini harus digambarkan dengan jelas. Proses berisi indikator atau standar yang ditetapkan agar proses berhasil atau standar tercapai. Yang ketiga, dalam menyusun rumusan SOP dapat digunakan rumus 5W plus 2H, yaitu di mana, mengapa, apa, kapan, dan siapa yang melakukan, bagaimana proses dilakukan, dan how much. 4. Batas mulai dan berakhirnya sebuah proses serta siapa pemakai hasil proses ini harus teridentifikasi sesuai dengan hasil langkah-langkah. Contoh manajemen mutu terpadu dalam bidang pendidikan. Manajemen mutu terpadu atau MMT adalah pendekatan yang mengintegrasikan berbagai elemen manajemen mutu dalam satu sistem yang komprehensif dalam bidang pendidikan. Manajemen mutu terpadu dapat diterapkan untuk meningkatkan mutu secara menyeluruh. Berikut adalah contoh penerapan manajemen mutu terpadu dalam bidang pendidikan. Yang pertama, kepemimpinan mutu. Manajemen mutu terpadu dimulai dengan adanya kepemimpinan yang kuat dan mengadvokasikan dan mendorong peningkatan mutu. Yang kedua, penilaian mutu. Manajemen mutu terpadu melibatkan penggunaan berbagai metode penilaian mutu seperti penilaian internal dan eksternal, evaluasi kinerja staf pengajar, dan penilaian pembelajaran siswa. Yang ketiga, manajemen sumber daya. Manajemen mutu terpadu mencakup manajemen sumber daya secara efektif, termasuk pengolahan keuangan,
pengolahan fasilitas, pengolahan sumber, dan sumber daya manusia. Yang keempat, kolaborasi dan keterlibatan pemangku kepentingan. Manajemen mutu terpadu mengedepankan kolaborasi dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan perbaikan mutu. Yang terakhir, budaya mutu. Manajemen mutu terpadu mempromosikan budaya mutu di seluruh lembaga pendidikan. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.